Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Nah, kali ini kita di branch office Garasi GMS akan nge-review salah satu proyek pekerjaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Innova terbusuk di tahun 2024 yang kita kerjakan. Nah, ini mobil punya konsumen kami Om Joko Swito. Mohon maaf banget Om, saya kategorikan ini Innova yang tidak terawat, kategori mobil yang sangat nanti bisa dilihat sendiri penampilan mobil ini. Nah, ini kita restorasi total. Pertama, ada pekerjaan dari divisi bengkel mesin untuk servis mesin all general check up. Yang kedua, servis AC. Yang ketiga, restorasi eksterior body plus upgrade ke barong. Yang keempat, modif lampu. Yang kelima, restorasi interior. Ini mobil penampilannya tidak karuan. Wajib teman-teman nonton ini video mobil dari awal sampai akhir, biar teman-teman menilai bagaimana kualitas dari pekerjaan tim Garasi Mobil Semarang. Melibatkan semua divisi yang berkecimpung membuat Innova busuk 2024 ini menjadi cantik lagi bosku. Oke, silakan tonton video berikut ini proses pekerjaan kami dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang bosku, jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, Innova ini adalah Innova terbusuk nomor 2 di Garasi Semarang. Maaf ya Pak Joko, pemilik mobil. Memang busuk Pak. Ya Allah Pak, saya itu Pak mobilnya sampean kok ya ora diopeni to Pak. Sini. Ini peredam kap mesin terbaru ya bosku, buatan asli Indonesia. Jadi peredam pakai solasi. Ini Pak resiko kebakar Pak. Ya Allah Pak Joko. Nah, ini mobil malam ini kita syuting dulu karena ini mobil akan melalui proses untuk servis all general check up. Mobil gak karuan, eksterior body parah. Nanti eksterior body kita review setelah ini ya, besok ya pas terang ya. Kita akan review eksterior bodinya. Hari ini kita cuma akan review pekerjaan dari divisi bengkel mesin GMS. Nah, unit mobil ini ada permintaan untuk upgrade, menolak tua, restorasi body jet, dan juga servis all general check up mesin dan kaki-kaki. Nah, ini kemarin unit nandon di sini seminggu karena kita harus nyariin spare part-nya yang nyari di Semarang, di toko spare part Semarang pun susah. Karena pertama, ini mobil yang pasti kaki-kaki trouble, cuman kita belum cek. Jadi ini ada spare part yang sudah kita sediakan dari oli mesin dan lain-lain. Jadi ada request untuk koplingnya itu udah kayak kopling pesawat bosku. Waduh atose atos bunyi drag lakernya. Jadi ketika diinjek ngik ngono kae. Aduh. Nah, terus ada penyakitnya dari Innova ini, cover timing rembes. Nah, pertama ke cover timing ke cover timing dulu. Kameramen coba ndelosor aja. Bisa dilihatkan rembesnya yang cover timing Dut. Coba lihat ya, kelihatan nggak Dut dari bawah Dut, dari bawah Dut. Nah, ini penyakitnya Innova ya, rembes di cover timing. Sebenarnya spare partnya itu murah ya. Sebenarnya ini tuh spare partnya murah, cuman pengerjaannya tuh hampir turun setengah mesin. Spare partnya murah wis toh. Nanti tak lihat ke spare partnya. Cuman nyari spare part untuk cover timing, seal cover timingnya itu susah ya. Spare partnya murah, paling nggak sampai 300.000. Cuman pengerjaannya nanti turun setengah mesin. Besok ini gendut sama Pak Yitno sama Pak Iwan ya, 3 pendekar GMS. Besok akan dikerjakan untuk turun setengah mesin, beresin rembes di cover timingnya dulu. Spare partnya murah bos. Jadi cuman seal o-ring khusus ya, ini ada gerigi-geriginya nih. Dut kasih lihat ke kamera Dut, ada gerigi-geriginya. Khusus spare partnya nih.
Ini nyari di Semarang susah, dan di dealer pun juga susah. Nah ini khusus, spare partnya ini murah. Cuman akhirnya kita karena nyari di Semarang nggak bisa, beli online. Makanya ini mobil nandon dulu, karena kita harus ngompletin spare partnya baru bisa dikerjakan. Jadi itu, terus ada rembes juga di seal packing deksel. Dan nanti kan juga ketika turun setengah mesin, kita kan ganti seal packing deksel sama seal gasket cylinder head cover ya ini ya. Satu set seal busi sama seal packing deksel ini. Nah ini beberapa spare part yang di mesin yang sudah kita ketahui. Nanti pasti ganti oli mesin. Ya oli mesin sekitar berapa liter, berarti 5 liter ya. Terus ini karburator cleaner, ini nanti fungsinya untuk membersihin kerak-kerak. Terus ini brake cleaner untuk rem 4 roda. Terus nanti kita lakukan gurah mesin atau carbon cleaner. Terus seal crack as ini juga nanti kita akan ganti. Ya. Seal crack as ini. Terus ini juga ada di seal crack as yang belakang ini. Terus seal post neleng. Lah ini seal post neleng karena nanti ada turun transmisi, kita overhaul untuk ganti matahari, kampas kopling dan drag lacquer. Nah ini spare partnya udah siap. Merek Aisin ini. Spare partnya udah ready dari matahari, drag lacquer sama ini drag lacquer ya ini ya. Ini drag lacquernya ini spare part untuk transmisi. Ini udah ready. Sama ini filter oli. Sama ini lem gasket nanti untuk ngelemin ulang ya. Nah itu seperti itu bosku. Jadi penyakitnya rembes di cover timing besok akan dikerjakan. Untuk spare part kaki-kaki menyusul. Tapi nanti bisa dicoba Ndut, nyalakan, terus dibelokin kanan kiri bunyi udah. Dibelokin aja tuh bunyi. Denger gak teman-teman? Nah. Bunyinya kenceng. Ya, ini mikrofon saya dekatin. Nik 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 nik. Nah, ini untuk kaki-kaki belum saya cek karena besok akan fokus dulu untuk pembenahan di mesin. Jadi besok tuh mesin beresin cover timing karena teknisi kami 3 orang untuk beresin cover timing itu butuh waktu minimal 1 hari. Jadi besok sehari beresin dulu cover timing ya, rembes di cover timing bawah, turun setengah mesin. Besok tak buatkan videonya ketika tim kami proses pengerjaan ini, jadi buat bukti autentik. Nanti takutnya GMS membuat atau membohongi ya. Nah, makanya tak buat video seperti ini detail. Jadi seperti itu. Terus kopling ya Ndut ya. Kopling ya Ile, coba Le, koplingnya Le. Nah, di sini kameramen lewat sebelah kiri. Kameramen lewat sebelah kiri. Koplingnya diinjek bunyi ya Le ya. Nah, ini. Denger gak? Denger ya, ini mikrofon tak deketin. Nah, itu drag lacquer ya. Terus koplingnya pewatos. Keras. Wah, koplingnya keras. Kalau melihat penampilan eksteriornya aja yang tidak terawat, apalagi interiornya nih, tidak terawat. Terus ini direstorasi jadi bagus, mosok dari segi keselamatan mesin, kaki-kaki, rem, kopling tidak dibenahi itu kan yo pi aneh yo. Makanya penampilan eksterior ganteng, cakep nanti kalau dipegang GMS. Tapi kalau mesin, kaki-kaki, rem 4 roda nggak beres yo, eman. Makanya nanti diberesin juga. Ini transmisi nanti kopling diturunkan, dibenahi. Terus ini disc brake juga ngantong. Nanti tak review nyusul lah. Pokoknya review kali ini kita akan memperlihatkan penyakit dari mesin dulu ya. Besok juga kita akan lihatkan proses video ketika dikerjakan oleh tim kami. Jadi seperti itu bosku ya. Sekilas review sedikit dari pekerjaan mobil ini. Nanti selanjutnya kita akan lanjut setelah mesin selesai, transmisi selesai, lanjut cek kaki-kaki, cek rem 4 roda. Jadi seperti itu. Pokoknya ini videonya detail karena nyuwun sewu Om Joko ini nanti takutnya GMS membuat ya. Jadi kita buat video lengkap. Jadi seperti itu bosku. Yuk tonton video setelah ini, besok dikerjakan oleh pendekar-pendekar GMS. Thank you.
Oke bosku, jadi kali ini nih project setelah pemberesan cover timing rembes yang di bagian mesin bawah ya udah selesai. Nah ini tim kami selanjutnya proses untuk penggantian di bagian transmisi ya Dut ya. Nah ini Pak Yetno sedang berjibaku berjuang demi membuat mobil-mobil kalian jadi istimewa dan siap pakai ya. Ini bayangin aja, ini bukan project jual beli mobil bekas kami, mobil konsumen modif di kami, tapi kita rawat sedetail ini bosku ya. Nah di sini teman-teman bisa lihat untuk transmisi koplingnya udah diturunkan. Ini matahari lamanya Dut ya, ini matahari gatal Dut, jarkin Dut. Nah ini terus drag laker di Dut nih. Nah ini drag lakernya nih yang bunyi, bikin bunyi. Kampas kopling ini, kampas kopling ini, matahari ini nih. Nah ini ganti satu set ya, dari matahari, drag laker, kampas kopling diganti sekalian satu set karena nurunin transmisi nanggung kalau tidak sekalian diganti semua bosku. Oke, jadi seperti itu. Terus untuk spare part beberapa yang perlu peremajaan di bagian kaki-kaki Dut, apa Dut jelaskin Dut. Kaki-kaki apa saja? Link stabilizer 2 biji kanan kiri. Nah, link stabilizer 2 biji kanan kiri. Terot Terot 2 biji. 2 biji kocak. Terus Ball join bawah Ya. 2 biji. Ya. Terus Bis. bis ini ya, apa jenenge iki? Bis lower arm ya ini ya. Sama bubutin disc brake ya. Disc brake-nya ngelukanya parah nih. Mareken. Terus sama reken 1 biji. Makanya kaki-kaki parah ya. Kopling parah, kaki-kaki parah, mesin rembes. Perjuangan kurang lebih 2 hari, hampir 3 hari untuk pengerjaan mobil ini. Terus iki apa Dut? Water pump-nya rusak Dut. Water pump-nya rusak. Nah, water pump-nya ternyata juga rusak. Rembes parah, akhirnya diganti nih, spare part-nya full set. Jadi cukup memakan tenaga dan waktu dan juga biaya ya. Dan di sini kan bukti autentik kita perlihatkan Om ya, buat teman-teman semua tuh nonton ya, bagaimana project dari unit mobil ini separah itu kita beresi sebaik mungkin. Jadi spare part-nya ini kita perlihatkan semuanya ya. Nah setelah kemarin pembetulan pemberesan di bagian cover timing bawah, lanjut project selanjutnya di bagian kaki-kaki, transmisi, water pump, termasuk air coolant ini kok diganti ya Dut ya. Nah ini air coolant yang lama ini. Ini air coolant yang lama ini. Kampas rem belakang aman Dut. Berarti rem belakang cuman servis rem ya. Lakernya aman, ndak kocak, ndak ngorok ya. Tromol juga aman ya. Berarti untuk kaki-kaki cuman itu saja ya bosku. Setelah kita lakukan pembenahan di bagian mesin kaki-kaki rem 4 roda. Oke Dut, silakan dieksekusi, jadikan unit ini siap pakai lagi. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke bosku, jadi unit Innova ini kita syuting dulu before-nya bagaimana penampilan dari unit mobil ini. Nah ini barusan selesai pengerjaan 3 hari untuk service all general check up, mesin, kaki-kaki, rem 4 roda, dan juga transmisi atau kopling ya diremajakan. Nah di sini kita akan melingkari dulu penampilan before-nya dari unit mobil ini yang datang dengan penampilan cukup ekstrim, tidak terawat. Bayangkan aja, dempul sama fender ini dipaten dengan dempul, bumper sama fender ini dipaten sama dempul bosku, parah. Kalau bodi jelas sangat parah sekali, dan ini pada pecah-pecah semua ini nanti harus dikerok. Ini kerok total ada 8 panel ini.
hampir semua dikerok. Kalau bagian depan kan di-upgrade. Kalau bagian depan ini kan di-upgrade, jadi tidak perlu dikerok karena diganti part baru. Lah ini total ada 8 panel yang harus dikerok. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini bodinya pada pecah-pecah semua. Hingga bagian backdoor pada pecah, rusak semua. Stop lamp pecah. Ya. Parah sekali ya kondisi mobil ini. Sangat memprihatinkan. Dan ini Peo harus ngelas kenteng ini. Nyetel ulang dudukannya ini nanti bosku. Bayangkan aja, eksterior seperti ini. Mesin tadi di video sebelumnya teman-teman sudah lihat. Mesin yang cukup ekstrim, tidak terawat. Apalagi interiornya, wah interiornya parah. Cuman interior tidak kami pegang ya. Ini full kerok ini. Ya, parah, pecah-pecah semua nih. Parah sekali. Nah, di sini kita lihatkan penampilan before-nya. Kap mesinnya buka, kap mesinnya buka. Jadi ini Innova terbusuk nomor 2 di Indonesia yang sudah dikerjakan GMS. Nah, peredamnya pakai peredam made in Indonesia ya. Made in Dudut. Aduh, bahaya ini. Orang Surabaya punya masa kayak gini. Peredamnya kasih kayak gitu. Rawan kebakar padahal loh. Asli. Interior tidak kami sentuh sama sekali karena budgetnya mepet. Jadi interiornya busuk. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk cover transmisi belum saya pasang karena nanti nyusul ganti busing karet ini, kocak nih. Belum datang spare partnya. Ini kocak nih, busing karetnya. Ini nyusul nanti tinggal ganti busingnya aja, makanya ini tidak saya pasang. Ini interiornya, plafonnya nih kayak gini loh bosku. Asli parah. Cuman di interior karena budget konsumen mepet tidak disentuh, sayang sekali. Padahal penampilannya parah sekali ya. Asli parah punya ini bosku. Nah, ini bukti autentik servis ketika kami lakukan. Spare part bekasnya kita taruh di mobil. Oke bosku, jadi proses pertama yang kami lakukan untuk pekerjaan unit mobil ini, kita melakukan las kenteng pada bagian bodi yang keropos dan yang peok-peok dulu bosku. Nah, ini kan di bagian bodi belakang kanan itu ada yang peok, harus membongkar evaporator belakang kanan. Akhirnya kita harus membuang freon dulu karena evaporator kita lepas dan kita las kenteng dulu bodi yang belakang kanan. Kita persingkat aja, setelah proses pengelasan keropos dan pengelasan bodi kenteng selesai, selanjutnya unit mobil ini kita lakukan pengerokan bodi cat. Karena golongan mobil ini tergolong bodi catnya sudah parah, makanya kita lakukan pengerokan bodinya bosku. Jadi benar-benar project unit mobil ini restorasi bodi catnya totalitas karena dilakukan pengerokan. Nah, progres pengerokan bodi cat seperti ini juga memakan waktu dan biaya yang cukup banyak ya bosku. Waktunya juga cukup lama. Jadi untuk progres pekerjaan seperti ini tidak bisa ditarget waktu 30 hari kerja selesai karena kondisi unit mobil terhitung parah. Kali ini Pak Yadi divisi las kenteng kami melakukan pengentengan di bagian bodi belakang kanan karena bodi belakang kanan itu bekas nabrak peok parah. Selanjutnya mobil ini melalui proses untuk pelepasan body partnya dulu, seperti handle pintu, karet-karet, semua kita lepasi karena akan dilakukan proses gerinda body catnya ya. Jadi ini kita perhalus body catnya dengan menggunakan alat gerinda agar hasilnya maksimal. Setelah selesai proses gerinda, nanti juga akan dilakukan proses pendempulan ulang ya. Jadi inilah proses step by step bagaimana tim divisi bengkel cat kami melakukan progres restorasi unit mobil ini bosku.
Oke bosku, jadi kali ini unit mobil sebelum melalui penimpaan dempul baru, ini antara bodi plat besi dan dempul kita timpa dahulu epoksi primer. Fungsinya epoksi primer itu sebagai perekat antara plat besi dengan dempul agar menempelnya itu maksimal dan ketahanan dempulnya itu juga awet dan tahan lama ya. Nah, di sini tugas Cak Sud melakukan proses epoksi dan proses pendempulan nantinya bosku. Sembari tim kami melakukan proses upgrade ya. Jadi kita upgrade dulu, menolak tua, kita operasi plastik, penampilan dari eksterior bagian depan dan juga eksterior bagian belakang. Total item yang kami ganti itu sekitar 21 item body part. Tapi nanti tidak langsung kita pasangi semua dahulu, karena unit mobil kan melalui proses body cat. Makanya kita upgrade dulu untuk pemasangan seperti fender, kap mesin, bumper, dan penyetingan ulang dudukan-dudukan dari body part tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri proses operasi plastik kami. Kita perlihatkan sedetail ini project dari unit mobil itu bosku. Oke bosku, jadi langsung kita mainkan seni perdempulan dari sang maestro dempul kami Cak Sud untuk melakukan proses pendempulan. Nah, teknik perdempulan seperti ini tidak semua tukang menguasai ya. Makanya saya serahkan kepada Cak Sud, sang maestro dempul kami yang sudah berkecimpung di dunia dempul 25 tahun lebih, dengan usia beliau yang sudah 50 tahunan ya. Dempul mobil seperti ini juga harus hati-hati, harus teliti. Kalau tidak teliti dan hati-hati, terkadang dempulnya itu bergelombang. Makanya dengan tenaga yang cukup mahal, kita serahkan kepada Cak Sud untuk membuat bodi mobil ini bisa hasilnya flat. Oke bosku, kita persingkat saja di sini. Teman-teman bisa lihat setelah proses pendempulan selesai, kita biasanya melakukan proses penjemuran. Kita jemur dulu minimal, kalau terik matahari bagus 1 hari kita biarkan. Tapi kalau cuaca tidak mendukung, minimal kita biarkan 2 hari. Setelah proses dijemur selesai, langsung masuk ke ruangan cat untuk melakukan epoksi lagi. Untuk epoksi pertama, nanti kita akan timpa ulang lagi epoksi primer yang nanti warnanya itu hijau. Untuk epoksi kedua, nanti kita akan timpa lagi epoksi filler yang warnanya silver. Nah, itu memang SOP atau prosedur yang kami lakukan agar nantinya cat baru yang kita timpa di mobil ini itu hasilnya itu awet dan tidak gampang ngedrop. Nah, di sini kita sudah melakukan epoksi 2 step ya. Tadi epoksi hijau itu primer, yang kedua ini epoksi silver, ini epoksi filler. Nah, nanti setelah dilakukan proses 2 epoksi ini akan kita jemur lagi untuk pengeringannya agar maksimal. Sembari menunggu epoksi itu keringnya maksimal, tim lampu kami mengejar waktu agar pekerjaan mobil ini terkejar semua. Tim lampu kami langsung melakukan penyetingan
Proji Pro 7 yang nantinya kita akan pasang di unit mobil ini. Nah, Proji Pro 7 yang kami gunakan ini adalah Proji Pro 7 P730HV dengan Diamond Blue Shroud mahkota BMW New 2018 dengan konsep black housing pada bagian reflektor headlamp, bosku. Nah, di sini kita setting nempel di mobil agar penyetingan cahayanya itu hasilnya rapi dan tidak menyilaukan lawan arah ya, bosku. Nah, di sini tim lampu sedang melakukan penyetingan cahaya. Garis lampunya kita setting sesuai dengan cahaya orinya ya. Proses selanjutnya kita akan memasuki proses pengamplasan epoksi. Jadi epoksinya keringnya udah maksimal, kita amplas ulang dan kita pilah-pilah lagi body catnya. Apabila ada yang kurang maksimal, kita dempul tipis-tipis lagi. Setelah selesai, kita masukkan unit mobil ke ruangan cat kami untuk proses masking atau pengoranan. Jadi kita proses masking ini, nantinya unit mobil akan melalui proses pengecatan. Proses pengecatan yang kami lakukan di unit mobil ini, pertama kita lakukan cat dasaran sekitar 2 lapis, cat utama Black Attitude sekitar 3 lapis, finishing top coating HS Premium sekitar 3-4 layer. Jadi seperti itu. Nah, di sini teman-teman silakan nikmati videonya bagaimana tim kami mengolah unit mobil ini dari awal sampai akhir. Oke bosku, jadi di video kali ini teman-teman bisa ngelihat mobil tersebut sudah dilakukan cat dasaran. Nah, setelah dilakukan cat dasaran ini sekitar 2 lapis, kita biasanya inspeksi ulang, kita pilah-pilah ulang apabila ada body catnya yang kurang maksimal atau lubang-lubang jarum tipis-tipis, kita pilah ulang lagi dengan dempul Rexona ya, dempul coklat Rexona. Jadi kita pilah ulang lagi. Sebelum naik cat utama, diusahakan bener-bener body catnya itu sudah tidak ada cacatnya lagi. Jadi bener-bener harus istimewa dan perfect. Nah, di sini Mas Jumari, salah satu tukang kami, melakukan pemilahan-pemilahan ulang lagi apabila ada yang kurang maksimal. Setelah itu kita persingkat aja ini di video. Ini mobil sudah melalui proses cat utama Black Attitude 3 lapis. Mohon maaf banget, saat proses penembakan cat atau penembakan pernis tidak ada videonya karena kamera kami tidak memumpuni. Apabila saat pengecatan pastinya lensa kamera akan kotor atau rusak. Makanya di sini kita syuting, kita videokan memutari mobil setelah proses cat dasaran, cat utama, dan proses top coating 4-3 layer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat video ketika unit mobil setelah selesai proses top coating 3-4 layer ya. Hasilnya bisa dilihat itu basah dan wet look ya bosku. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri hasil karya kami, bagaimana proses body cat di garasi mobil Semarang bosku.
Oke bosku, jadi setelah selesai proses pengecatan, biasanya kita lakukan penjemuran lagi atau kita biarkan sampai benar-benar pernis itu keringnya maksimal. Apabila terik matahari bagus, biasanya kita jemur 2 hari. Tapi kalau cuaca tidak mendukung, biasanya kita biarkan 3-4 hari. Nah, setelah itu melalui proses untuk pengamplasan bodi dan pemolesannya. Di sini tim finishing kami, Mas Agus dan Mas Tri, melakukan proses pemolesan dan pengamplasan body catnya. Nanti juga kita akan melakukan proses finishing seperti pemasangan semua spare partnya. Jadi seperti headlamp, grill, karet-karet, handle, semua kita pasangi lagi. Dan juga di sini untuk pelek ada request dicat hitam glossy. Kita juga melakukan pengecatan di bagian pelek. Jadi seperti itulah proses step by step bagaimana tim kami mengerjakan unit mobil ini, Innova busuk dari Surabaya, yang akan tampil cantik kembali setelah disentuh oleh seni kerajinan tangan Garasi Mobil Semarang ya. Dan di akhir video nanti kita juga akan melakukan proses finishing cleaning. Jadi unit mobil nantinya kita lakukan proses pencucian, proses door smear agar benar-benar bersihnya maksimal. Dan juga nanti kita lakukan salon detailing bosku.
Oke bosku, jadi proses selanjutnya karena unit mobil ini di bagian evaporator belakang kanan kita bongkar dan freon kita buang karena harus dilakukan proses pengerjaan las genteng bodi di bagian belakang kanan yang tutupi oleh evaporator. Akhirnya unit mobil ini harus dilakukan pengisian ulang freon sekaligus permintaan konsumen untuk dilakukan servis general check up di bagian AC. Nah, kali ini kita pasrahkan kepada tim AC Garasi Mobil Semarang untuk melakukan servis general check up di bagian AC. Untuk servis AC Innova itu harus membongkar dashboard full karena harus mengeluarkan saluran perpipaan dan evaporator yang di bagian depan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses servis AC yang dilakukan dari tim bengkel AC GMS bosku. Oke bosku, jadi ini finishing akhir untuk unit Innova Plat L ini yang busuk sekali, yang eksteriornya sudah kembali menjadi cantik ya. Ini unit mobil interiornya parah banget. Teman-teman kan bisa lihat di video awal kan bagaimana kondisi interiornya yang memprihatinkan, terutama plafon. Saya risih banget dengan kondisi mobil yang eksteriornya udah cakep, tapi kalau interiornya kotor sekali ya ndak wajar lah. Dan interiornya tuh baunya parah. Yo Mas Tri. Parah. Parah. Apek. Bau apek. Apek sekali. Nah, di sini saya treatment juga di interiornya, detailing salon khusus agar kembali bersih dan penampilan bagus lagi ya. Ini interiornya, plafonnya ini coklat-coklat udah menghitam ya. Nah, ini jok semua kita lepasi. Joknya juga udah kotor ini. Joknya kotornya kayak gini, nanti kita coba salon dibuat bersih lagi. Ini karpet-karpet dibersihkan menggunakan obat-obat khusus. Ini jok belum disentuh ya. Kondisinya seperti ini nih. Ya teman-teman tahu sendirilah, eksteriornya aja parah, apalagi interiornya. Mobil masuk di GMS dengan penampilan sangat busuk, keluar rupanya kembali jadi mobil lagi. Ini kita lakukan cleaning detail ya, dengan obat-obat khusus. Semoga obat interior kami memumpuni untuk membersihkan interiornya. Jadi selesai pekerjaan dari Garasi Mobil Semarang itu unit mobil kita lakukan treatment salon tipis-tipis ya, bukan salon detailing. Jadi kita lakukan cuci, door smear, kolong-kolong dibersihkan, ruang mesin dibersihkan, interior dibersihkan sebisa kami. Nah, kalau ini unit mobil ada pekerjaan tambahan untuk salon detailing khusus, terutama di bagian interior. Makanya ini kita treatment, kita lepasi joknya, kita obati pakai obat-obat khusus. Untuk ruang mesin ini udah cakep ya, udah bersih ya ruang mesinnya. Eksterior tinggal finishing akhir, poles waxing step akhir, udah cakep. Tinggal interiornya ini yang parah nih. Oke, jadi seperti itu bosku, bagaimana kami membuat mobil konsumen yang buruk rupa menjadi cantik kembali. Oke bosku, jadi unit mobil itu kemarin sudah kita lakukan proses cuci door smear, cleaning, eksterior, interior, ruang mesin, dan kolong-kolong bawah. Tapi memang kenyataannya mobil ini tergolong dengan kondisi interior
sangat parah. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana tim kami melakukan cleaning interior yang cukup direpotkan dengan kondisinya. Ini pemilik mobil itu perokok berat, sangat berat, sampai plafonnya itu warna kremnya udah kecampur dengan hitam pekat dari asap rokok ya ini ya. Ngeri sekali bosku. Terus kita juga punya kendala di bagian jok ya. Joknya ini tuh sudah di cover warna krem kulit, tapi kotornya itu maksimal, kotornya parah. Kita tidak mampu dilakukan salon, bukannya bersih malah kulitnya luntur warnanya ya bosku. Karena saya kok melihatnya itu dipandang mata kayak jelek, akhirnya saya lakukan cover jok murah meriah ya. Jadi ini kebetulan saya punya copotan cover jok Innova yang saya tawarkan ke konsumen. Udahlah Om, daripada Om Joko kalau cover jok budgetnya mepet dengan cover jok desain dan pengerjaan yang biasa kami lakukan, ini kita iritkan nih cover jok copotan, kita pasang di mobil Om. Jadi kita bungkus ulang dengan cover yang ada di kami, biar dari biaya lebih ngirit dan juga dipandang mata itu agak enak gitu loh bosku. Eksteriornya udah dibuat ganteng-ganteng, kok interiornya seperti itu. Kayak risih aja saya, karena saya memperlakukan mobil konsumen tuh layaknya mobil saya sendiri bos. Oke bosku, jadi prosedur berikutnya dari unit mobil ini nih, pemasangan kaca film ya mas? Ya, Kaca film apa ini? kaca film Helios Premium 80% untuk Samping, dan belakang, depan. depannya 40%. Ini yang sudah mbok kerjakan sebelah mana aja? 4 pintu. 4 pintu udah selesai ya? Coba kita lihat mas, buka mas. 4 pintu ini udah selesai, ini pakai Helios Premium. Ini proses kaca segitiga. Yang belakang belum ya? Seperti ini before-nya. Yang belakang ini kaca filmnya parah nih, sudah pada ngelupas. Jadi ini finishing pekerjaan akhir di unit mobil ini untuk pemasangan kaca film bosku. Yowis mas Budi, silakan dieksekusi. Nah ini tim kaca film garasi mobil Semarang ya bosku. 2, 1, and you can see. Bagaimana bosku? Sudah melihat sendiri kan project dari unit mobil ini? Busuk tidak? Sangat-sangat tidak terawat mobil ini. Nah ini
setelah disentuh oleh jemari tangan tim kami yang berkecimpung membuat mobil ini jadi cakep lagi, bagaimana teman-teman bisa menilai? Ibaratnya itu saya mengerjakan mobil layaknya mobil saya sendiri, ya, layaknya mobil saya sendiri. Budget konsumen mepet aja, terutama di bagian interior, kayak risih aja di mata. Ini eksterior udah cakep, interiornya baunya kayak gitu, kita ringankan, kita bantulah intinya, biar penampilan ini jadi cakep lagi, jangan nanggung. Tapi mau gimana lagi, karena budget konsumen mepet, akhirnya kita bantu restorasi interior sedikit lah, biar cakep, biar bagus lagi. Ini sudah selesai, kita akan review dari project mobil ini. Yuk sembari kita putari eksterior dari unit mobil ini. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana kualitas dari tim saya ya mengerjakan unit mobil ini. Ini mobil terhitung dengan golongan mobil yang sangat tidak terawat. Dari segi mesin, kopling keras, koplingnya tuh kayak nginjak opo gue, watos banget ya. Dari awal teman-teman melihat ketika tim di bengkel mesin melakukan servis general check up, rem 4 roda, kaki-kaki, mesin, dan kopling kita remajakan. Terus setelah itu kita restorasi, kita upgrade. Di video tim restorasi upgrade teman-teman ngelihat bodi ini parah, peyok-peyok parah, kita las genteng, kita kerok, kita buat bagus lagi. Setelah itu finishingnya ternyata di interiornya busuk, juga kita bantu ngirit tapi cakep lagi. Karena ini budget konsumen udah mepet, jadi saya bantu pengiritan lah di interior. Layaknya saya ngerjakan mobil saya sendiri. Saya tidak mau penampilan mobil yang sudah cakep kok nanggung. Saya tidak mau. Nah di sini kita akan bahas project apa saja yang kita kerjakan di unit mobil ini. Jadi video sebelumnya sudah menjelaskan ya intinya pekerjaan dari unit mobil ini. Pertama kita upgrade. Kita upgrade bagian depan dan belakang, kita upgrade semua. Total ada 21 item. Terus ini sebenarnya penampilannya tuh OEM look ya. Teman-teman lihat ini penampilannya OEM look. Pelek juga orinya, cuman kita repaint hitam glossy. Upgrade-nya juga upgrade standar. Di luar paket upgrade ada modifikasi cuman Pro G, pakai Pro 7 ya. Ini modelnya dia OEM look tapi cakep dan penampilan dibalut warna black attitude yang hitam glossy-nya, kinclongnya seperti ini. Dan konsep temanya yang kita modif di bagian grill kita buat black glossy, meninggalkan aksen chrome, hanya bagian logo. Dan pada bagian headlamp kita konsep dia black housing dengan serot mahkota BMW New 2018 diamond warna blue dengan Pro G P730 HV. Terus kita kombinasi pada lampu sen menggunakan sen Dajjal, karena dia konsepnya black housing biar membantu penerangan ketika siang hari ya. Jadi seperti ini konsep di bagian Pro G. Untuk hasil cahayanya saya tampilkan sekilas potongan video hasil Pro G Pro 7 yang sudah kita pasang di mobil ini. Bagaimana pencahayaannya di malam hari. Nah ini Pro G Pro 7 ini Pro G dengan tipe termurah, tipe terendah, tapi hasil cahayanya istimewa. Padahal ini tipe yang murah. Karena Pro 7 di saya ada 4 grade. Grade 4 ini, tipe ini P730 HV atau P725 HV atau P7 DTS. Terus ada P750, ada P770, ada P775. Jadi ada 4 grade kami dari Pro G untuk headlamp. Nah, kita upgrade menggunakan headlamp original baru Toyota, langsung kita modif ya. Part item yang kita ganti bagian depan dan belakang itu sekitar ada 21 item. Untuk spion, konsumen ketika datang dia spionnya sudah seperti ini, karbon. Jadi kita pasang lagi. Seperti biasa konsep modifikasi pasti kita ganti pelipit kaca 4 pintu dengan warna hitam ini. Terus talang air slim juga diganti. Nah, di sini saya ingin memamerkan bagaimana wet look dan kinclongnya, dan catnya itu flat tanpa bergelombang. Ini hasil karya dari tim dempul kami Caksut. Dempul itu tidak sembarang orang bisa dempul mobil dengan hasil yang bagus dan maksimal. Ini bisa buat ngaca ya. Dan coba kameramen disut dari sebelah sana, hasilnya tuh flat tanpa bergelombang. Padahal ini kerok ya, kerok full, jadi bener-bener buat dempul ulang.
Setelah dikerok ini kita kenteng, terus kita dempul agar dempulnya tipis. Di sini hasilnya layaknya mobil keluar pabrikan, kaleng. Jadi suaranya nggak dak 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 dak. Jadi dempulnya tipis. Nah, di sini kalau pingin hasil catnya bagus, lakukan kerok full seperti ini. Tapi kembali ke budget konsumen. Ini karena kami lakukan kerok full karena catnya yang lama sudah parah dan kita kenakan cas biaya pengerokan body cat yang lama ya. Jadi ada cas tambahan biaya. Terus untuk konsep pelek, karena peleknya original tipe G 2009 dia akar seperti V generasi pertama, ini cuma kita repaint hitam glossy. Terus untuk list pintu kita lepas, jadi konsepnya dia clean. Handle pintu juga kita cat sesuai warna body. Nah, di sini kita review semua hasil pekerjaan kami. Lanjut ke bagian belakang. Seperti biasa, saya sudah sering membahas apa saja yang kita ganti dari spoiler, list kaca, terang led, stop lamp, bumper, LED mata kucing. Ini bagian belakang. Kalau bagian depan itu kan dari bagian fender, setelah pintu full depan itu semua diganti. Nah, untuk konsepnya bagian belakang, terang led dan list kaca kita buat konsep black glossy. Emblem tetap kita biarkan warna chrome. Jadi teman-teman di sini bisa menilai sendiri konsep dari mobil ini ya. Lanjut, sebelum kita bahas ke interior, kita bahas di bagian ruang mesin. Finishing dari mobil ini kita lakukan salon detailing karena memang penampilan interior terutama kotor sekali. Nah, di ruang mesin mana ada bos bengkel cat yang kita lakukan finishing seperti ini. Lihatkan ke kamera. Jadi ruang mesinnya kita buat clean, bersih. Padahal bosku, mobil ini datangnya ndak karuan, bentuknya ndak karuan, bau sekali, interiornya kotor sekali, ruang mesin parah kotornya, kondisi mesin juga tidak terawat. Ini keluar dari GMS bisa jadi seperti ini, ya. Dan ini untuk dudukan grill dan dudukan bumper kita ganti. Jadi layaknya OM Look Barong 2015 kita ganti bosku. Nah, mana ada bosku proyek pekerjaan restorasi sedetail GMS, dilihatkan videonya. Makanya GMS itu cuma bisa nerima proyek restorasi mobil, tidak cuma Innova ya, sebenarnya semua mobil bisa. Kita tuh cuma terima 4-5 mobil per bulan, karena ini hobi saya. Satu, biar kualitas terjaga. Kedua, biar hasil airnya bagus terus. Yang ketiga, kerja tidak ngotot. Jadi kemampuan tim saya cuma sebulan 4-5 mobil udah. Kalau mau antri. Dan antrian per hari ini syuting 29 Juli, antrian sudah bulan Januari 2025. Karena memang banyak sekali orang-orang yang ingin dikerjakan oleh GMS, tapi kan kemampuan kami cuma segitu. Ya mau ndak mau kita buat antrian, dan antrian sudah sampai Januari 2025. Oke. Kita sudah bahas eksterior, kita sudah bahas interior, kita sudah bahas lampu Pro 7, apa saja proyek dari mobil ini. Dan di video sebelumnya sudah kita lihatkan proyek ini dari servis dan lain-lain. Lanjut di interior. Nah, di interior ini sebenarnya itu konsumen itu tidak mau disentuh interiornya. Tapi saya jijik dan risih. Eksterior udah cakep, masa interiornya bludus gitu. Nah, di video sebelumnya kan teman-teman nonton. Ini sebenarnya tuh cover jok simpenan saya. Tak buat untuk cover dagangan mobil dagangan saya kalau ada yang cover joknya jelek. Karena ini budgetnya konsumen mepet, ya wes tak bonus ini cover jok, tinggal bayar tukang jok yang bantu gantikan covernya. Nah, ini teman-teman bisa lihat interiornya yang sebelumnya plafonnya parah, kotornya parah, interiornya parah. Sekarang bisa dilihat sendiri hasilnya. Cakep. Terus di bagian setirnya itu sebelumnya itu lingkar setirnya udah rusak. Nah, itu akhirnya saya ganti lingkar setir punya saya, kebetulan ada di bengkel, copotan punya konsumen ditinggal. Terus tak retrim ulang. Nah, ini proyek mobil ini bener-bener detail. Termasuk speedometer kemarin rusak. Speedometer itu kemarin rusak bosku. Nah, speedometer itu kemarin rusak. Lampunya pada mati, ini sudah kita reparasi. Sudah terang lagi. Ini kemarin speedometer rusak.
kita reparasi juga untuk speedometernya. Interior sudah bersih, jok sudah bagus dibandingkan sebelumnya, bagi teman-teman bisa lihat sendiri. Hasilnya kayak gini. Gimana istimewa juga. Bagaimana saya memperlakukan mobil konsumen tuh layaknya mobil sendiri. Konsumen budgetnya mepet tapi saya kayak nanggung, sudah ngerjain bagus-bagus, mosok interiornya jelek. Ya minimal cover joknya yang lama udah jelek dibuat seger lagi. Ini cuman cover jok bungkus ya, ndak paten. Cover jok bungkus doang. Jadi ini tak bungkus ulang biar bagus dan nyaman dikendarai. Jadi seperti itu bosku, project di mobil ini benar-benar detail ya, bagaimana GMS memperlakukan mobil konsumen sebaik mungkin. Oke bosku, jadi inilah project Innova Pak Joko Suwito dari Surabaya. Coba shoot lagi interior dari sebelah sini biar teman-teman semua nonton interiornya yang sudah kembali cakep ya. Bersih, cakep, ndak bau. Jadi kalau di total pekerjaan mobil ini sangat banyak sekali. Nanti coba kita akan bahas di depan mobil ya. Kita akan bahas apa saja proyek yang kami lakukan di mobil ini ya. Yuk. Oke, kembali ke depan mobil. Jadi proyek yang kami lakukan di mobil ini, pertama service all general check up, mesin, kaki-kaki, rem 4 roda, transmisi, kopling. Kedua, upgrade ke Barong 2015. Terus las kenteng body parah, kerok body parah, repaint ulang, black attitude. Terus modif lampu Pro 7, terus cat pelek, terus restorasi interior, servis AC, servis speedometer rusak. Terus apa lagi? Banyak sekali. Video sebelumnya sudah memperlihatkan bagaimana step by step project dari pekerjaan kami. Kita perlihatkan ke teman-teman semua. Yang ingin tahu berapa Mas Robi habisnya mobil ini, bisa WhatsApp ke nomor yang saya sudah sediakan di bawah ini. Kalau memang garasi mobil Semarang itu mahal, ndak mungkin konsumen sampai antri, rela antri ya. Cari tempat lain bisa kok. Kenapa kok sampai antri di kami sampai Januari tahun depan itu udah pada booking ke kami? Ya karena aku ngerjain sesuai kemampuan, cuman terima 4-5 mobil. Karena ini hobi, bukan pendapatan utama saya. Pendapatan utama saya jual beli. Hobi saya modifikasi, membuat mobil jelek jadi bagus. Seneng. Contohnya mobil ini, risih nonton ada yang kurang baik, saya perlakukan seperti layaknya mobil saya sendiri, kita rehab semua. Dan dengan saya membuat antrian sebulan 4-5 mobil, hasil akhir bisa terjaga, kerja tidak ngotot, kualitas bagus terus, sesuai prosedur. Jadi seperti itu. Mas Robi update biayanya atau berapa atau Mas Robi? Nek serius WA. Serius WA. Kalau tidak mau di GMS, saya tidak memaksa. Silakan cari tempat lain, enggak apa-apa. Jadi seperti itu. Kalau mau dikerjakan tim saya, mohon maaf, memang harus antri. Jadi seperti itu aja. Yang minat WhatsApp aja ke nomor saya sediakan di bawah ini. Apapun mobil kalian yang berhubungan dengan restorasi, modifikasi mobil bekas, bisa WhatsApp aja ke nomor yang ada di Garasi Mobil Semarang. Thank you ya bosku, sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.